Karena keluar rumahnya laki-laki itu refresh. Bener. Bener, dia nanti Proses dapat sampai solusi. Dan kemana tujuan yang paling baik bagi laki-laki untuk keluar rumah? Yang pertama masjid. قد أفلح المؤمنون. Ada dulu sahabat itu yang punya duit, terus tanya sama Rasulullah, ini uangku aku kasih ke siapa? Maka kemudian Rasulullah bilang, berikan kepada kerabatmu yang paling dekat. Paling dekat. Kerabatmu yang paling dekat secara nasab. Nah, dari belajar tauhid kan kita tahu nasab kita, saudara kita yang paling dekat itu siapa? Ya bapak ibu, kemudian istri dan anak, kemudian saudara kandung. Saudara kandung ini ada laki ada perempuan. Oh, ini harus benar aturannya ya. Nah, maka jika misalnya kita punya saudara laki, akrabin tuh saudara laki, baik-baikin. Kenapa? Karena kalau kita ternyata ditakdirkan mati duluan, anak-anak kita itu yang ngurus saudara laki kita. Oh gitu. Iya, misalnya ada anakmu yang cewek, Bang. Nanti, misalnya kamu udah meninggal. Misalnya ya. Saya nih. Iya. Bukan pakai misal, emang pasti mati. Iya. Nah, maka anak cewekmu itu walinya ya saudaramu yang laki. Saudaramu yang laki. Saudara saya yang laki. Kalau saya punya saudara laki, Kan berarti kan encangnya anakmu kan. kalau saya punya saudara laki kandung. Ya, Kalau tiri ada saya. pamanmu. Berarti saudara lakinya bapakmu. Tiri nggak bisa. Tiri dari bapak. Dari bapak. Saudara seayah bisa. Bisa. Mm-mm. Ya. Bapak saya soalnya bininya lebih dari satu dia. Masya Allah. Turunan bisa nggak ya? Nular bisa. Amin. Ya gitu. Doa yang baik harus diaminin kan. Ustaz Abe, Mi. Nah, jadi itu kalau kita belajar tadi, mana yang besar, mana yang inti, mana yang harus diutamakan, tetap deketi yang akrab-akrab, yang bukan akrab secara harian, akrab itu secara nasab. Karena nanti dia menolong kita, atau kita gantian menolong dia. Oke. Gitu. Berarti tanggung jawab pertama ketika kita mati nih, itu beralih ke saudara kandung kita, yang laki-laki. Kalau misalnya aku mati, anakku tuh, Nah, ya gitu enak contohnya gantian, Sat. ya, kalau aku mati, anakku tuh yang ngurus bapakku. Kalau bapakku masih hidup, berarti diurus sama abahku, kakeknya anak-anakku. Iya. Nah, kalau ternyata abahku udah meninggal, aku punya adik laki satu, anakku yang ngurus dia. Oke, tapi itu kondisional ya berarti ya? Enggak, ya emang begitu aturannya. Lah kalau bapak saya udah ngurus diri sendiri ada pikun, gimana ngurusin anak saya betul, gitu? Iya kan? Kalau Iya dong. kalau dulu Rasulullah kan ketika ayahandanya Abdullah wafat, dia yang diurus kakeknya. Yang ngurus Rasulullah kan kakeknya. Iya, Masya Allah ya. Abdul Muthalib. Nah, kemudian ketika Abdul Muthalib wafat, diurus sama pamannya. Pamannya Abu Thalib. Abangnya Abdullah, yaitu Abu Thalib. Gitu. Iya, Jadi memang yang ngurus jalur laki. Kenapa yang ngurus jalur laki? Supaya ubuwah atau sosok ayah itu terus ada. Oh, biar dia nggak fatherless ya? Ya, biar nggak fatherless gitu. Ya kesana, namanya juga cantolan nih pembahasannya kemana-mana gitu. Karena kalau kita ngobrolin faraid cuman katanya cuman hitung-hitungan hartanya, ya gampang gitu. Ya, aplikasi ada kemarin yang Indonesia katanya ada yang nggak ada iklannya. Itu teman kita. Cuman nggak bisa diinstal di HP-mu, Bang. Aduh, emang apa sih? Kan Play Store, punyamu kan buah-buahan itu. Dari ayat 7 dan 8 surat An-Nisa. Kan nanti kita akan masuk ke ayat 11. Tapi sebelum masuk ke ayat 11 tuh penting banget memahami ayat 7 dan 8. Gimana tuh Ustaz bunyinya? Ringkasannya. Bunyinya. Yang ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍah. Coba cek deh. Sama enggak? Di Al-Qur'an. Sama, insya Allah kalau antum yang baca, kalau saya yang baca belum tentu. Dicek. Nah. Kalau ayat 8-nya, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Benar. Jika datang saat pembagian warisan itu ulul qurba, para kerabat atau anak-anak yatim atau orang miskin, farzuquhum minhu, kasih bagian dari warisan itu. Oh, ada perintahnya ya? Iya, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ngomongnya yang baik tapi. Maksudnya tadi kan udah dijelasin, kalau warisannya banyak nggak apa-apa kasih. Tapi jangan yang merugikan ahli waris. Oh, tetap ya. Tetap yang utama itu ahli waris. Tetap yang utama ahli waris. Tapi kalau warisannya dikit ya, nggak usah dikasih. Tapi kita ngomongnya baik gitu. Sorry, ini nggak cukup. Paling bisa ntar gue beliin bubur Madura gitu ya kan. Ya. Lumayan bubur Madura juga. Hangat lah.
Sama bubur Madura lah saat. Biar agak keisi. Lah daripada promo sama jelly drink, lo mendingan mana? Ya itu. Iya dong. Nah itu. Jadi pelajarannya saya ringkas ya. Hormati perempuan karena dari ayat 7 kita memahami bahwa turunnya ayat-ayat Faraid Karena itu perempuan. karena pertanyaan seorang perempuan. Dan perempuan itu harus berilmu karena dia seorang ibu untuk anak-anaknya, Madrasatul Ula. Yes. Nah, tapi jangan dibiarin perempuan itu capek, pusing cari ilmu sendiri. Suami harus dampingin. Bahkan suami itu kalau bisa di atasnya satu tingkat. Keilmuannya. Iya. Iya benar. Sepakat nih saya nih. Atau dia jalur informasi ilmunya harus lebih banyak. Kenalan ustadznya banyak gitu. Kenalan gurunya banyak sehingga ketika muncul pertanyaan-pertanyaan kebuntuan dari istri itu suami punya jawabannya. Iya benar. Gitu. Itu yang pertama. Berarti perempuan harus belajar, laki juga harus Lebih belajar. lebih Harus lagi lebih ya. Bukan belajar. sekolah lebih tinggi bukan ya? Nggak mesti ya. Ilmu, Iya menuntut ilmu ilmu. ya. Karena sekolah kan menunjukkan ini aja dia sekolah belum tentu dia berpikir gitu. Iya. Cari legitimasi. Ya bukan berarti yang sekolah nggak mikir ya. Iya benar. Asyik. Jadi itu. Terus Yang pertama tuh, yang kedua? pertama. Terus yang kedua dari ayat 8 kita perlu untuk mengenal kerabat kita. Oke. Kerabat. Kenalin semua saudara-saudara itu siapa. Tapi perhatikan yang paling inti. Inti yang tadi itu ya ayah, ibu, anak. Istri dulu. Istri, anak, ayah, ibu. Ibu. Ya, yes, yes. Nah, kalau kita udah terbiasa bersikap seperti itu, kita pun nanti bisa adil dalam artian ketika kita harus mengeluarkan uang atau menggunakan waktu kita bukan untuk kepentingan mereka, kita pun tidak kebablasan. Oh, Misalnya laki main, laki mancing, atau laki ngapain lah. Dia sudah memenuhi tanggung jawabnya kepada orang-orang khusus tadi. Oh, dia sudah mendahulukan yang orang khusus tadi ini ya. Yang Ustaz, wajib. ya. Baru setelah itu main boleh. Main yang benar maksudnya. Iya, mancing tadi kan. Atau misalnya ya ngopi sama temennya atau hiking. Nah, konotasinya soalnya kalau udah bahasa main nih, teman kita yang ini soalnya susah nih. Traveling dia. Main slot ya. Beda lah itu. Jadi sebetulnya dengan memperhatikan keluarga, kita tuh jadi lebih bahagia. Sebagai laki-laki itu jadi lebih bahagia. Insya Allah ya. Nah, nanti pasangan juga bahagia, anak juga bahagia. Itu jadi keluarga yang kuat. Ya ini yang mungkin yang kurang dipahami termasuk saya mungkin ya. Mungkin sih saya sih. Baru mungkin kalau saya. Nah ini kurang dipahami kita secara nggak langsung bahas faraid itu akhirnya membahas ketahanan keluarga. Jelas. Karena uang itu kekuatan. Yes. Kekuatan. Jadi tanpa ada uang itu nggak ada kekuatan. Kita laki-laki kan kalau nggak ngasih nafkah kita kayak nggak guna di rumah. Iya kan? Dia mewakili. Ekspresinya kan begitu. Ya itu maksudnya gimana ya? Kalau lagi jatuh banget Ustaz. Nah, tapi kalau hidup selalu nikmat, di mana kita dapat pahala kesabaran, di mana kita dapat pahala kesetiaan. Benar. Ana dan antum pahami itu ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Gitu. Benar Ustaz. Ya makanya nanti nyantol ke yang lain lagi misalnya agak seret nih seorang suami nafkahnya kepada istri, entah ada pengurangan karyawan, terus tiba-tiba dagangan nggak laris misalnya, atau gaji dipotong untuk operasional dan lain sebagainya. Kita kan tanggung jawab kita sama Allah. Maka Allah kan pernah kasih nasihat memerintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan kamu harus sabar dalam wastabir bukan wasbir. Kalau dalam bahasa Arab ada tambahan satu huruf itu tandanya maknanya penguatan. Lebih lebih ditekankan. Kalau wasbir itu dan bersabarlah kamu. Tapi kalau wastobir kamu harus terus-menerus bersabar. Berarti fil amr jatuhnya ya? Karena perintah ya? Perintah. Cuman kita harus istiqomah, harus mujahadah, bersungguh-sungguh memerintahkan kepada keluarga untuk sholat. Kenapa? Karena Allah melanjutin la nas'aluka rizqa. Kami nggak minta rizki dari kalian. Allah tuh nggak minta rizki dari kita. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Jadi sebetulnya kalau kita sebagai laki-laki lagi kurang nih rezekinya, sebenarnya bukan kurang rezekinya, lagi susah nih ekonomi. Kurang rezeki sama susah ekonomi lain ya. Jadi samain ya. Beda. Nah, lagi susah ekonomi, sholat aja gitu. Perbaiki sholat. Terus kita perintahkan kepada keluarga kita untuk
untuk sholat gitu. Semua. Semua ya istri ya anak, tapi tentu dengan cara yang ma'ruf dan tidak boleh mukul. Kalau istri nggak boleh dipukul, kalau anak boleh. Yes, yes. Kalau anak boleh, tapi pukulannya ada syaratnya, tidak boleh menyakiti, tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, bikin dia jera. Tapi kalau dipukul nanti justru Komnas HAM datang, polisi Itu repot datang, itu. nggak Karena kan boleh. kita punya hukum undang-undang positif di sini kan. Nah, Kita taat hukum. ke situ. Jadi namanya bahas keluarga, yang bahas uangnya, yang bahas kerukunannya, yang bahas emosinya, yang bahas gimana solusinya. Wah, Kalau Masya dari Allah. laki-laki ya benerin sholat. Dapat solusi saya, Tat. Solusi gitu. Oh, teman saya mah mewakili teman saya. Nah, terus gini, tadi ya pemanfaatan harta itu kan yang paling utama untuk istri, Istri, anak, anak dan orang tua. Orang tua. Padahal kan kita cari hartanya bukan di dalam rumah, di luar rumah. Kalaupun online itu kan relasi dengan luar rumah. yes. Nah, barakallahu fikum, maka bagi laki-laki pun perlu untuk keluar rumah. Karena keluar rumahnya laki-laki itu refresh. Iya. Bener, dia nanti Rasa dapat santai. solusi. Dan kemana tujuan yang paling baik bagi laki-laki untuk keluar rumah? Yang pertama masjid. Nah, gitu ya. Masjid. Kenapa? Kalau kamu sholat jamaah di masjid, itu mood booster banget. Beda emang rasanya. Beda. Sama di rumah sendirian. Iya, gitu, ngapa ya, beda. Set? Walaupun dia hukumnya sunnah mu'akkadah, ya nggak sampai wajib ain. Tapi ternyata fadilahnya luar biasa. Mood booster. Nah, Yes. kadang-kadang pulang dari masjid itu kan ngobrol sama orang. Disitulah kebuka pintu wawasan. Kebuka pintu rezeki dan seterusnya. Jadi ya hasiah sementara dari ilmu faraid menurut saya, satu, bikin semangat belajar, bikin semangat memperhatikan keluarga. Udah dua itu. Luar biasa, teman-teman. Sebenarnya khasiatnya dua, tapi cabangnya banyak. Ya, Sampai mudah-mudahan. akhirnya kita bisa buat cari ikat pinggang lebih kencang. Supaya apa? Supaya nggak keluarga kita terkena impact daripada fatherless tadi. Ya. Itu yang paling Atau banyak. atau husbandless. Husbandless. Ada yoi. juga Itu itu siapa yang sekarang. ngomong ini, Sat? Kemarin tuh. Itu tapi memang di tengah-tengah kita ini kejadian kayak gitu nggak sedikit, Sat. Ini di luar tema waris, Sat, ya. Yang terjadi sama pasangan-pasangan muda, katakanlah let's say gitu ya, anak-anak muda itu yang baru nikah, entah yang anak 1, anak 2, anak 3, itu yang sering terjadi dari hasil survei saya, asik, itu banyak karena faktor ekonomi. Ya. Ya faktor ekonomi kan terjadi di semua keluarga. Masalah ekonomi itu terjadi di semua keluarga loh. Sampai yang tua juga. Iya. Tapi biasanya yang tua itu bisa lebih legowo, iya nggak sih? Apa nggak juga ya? Enggak juga. Aku pernah punya murid privat. Neneknya itu dia dari kamar ke ruang TV, ke ruang makan selalu gendong tas samping. Kenapa gitu? Isinya surat tanah. Uh. Dibawa terus. Nggak boleh meleng, nggak boleh. Kalau mulai lakinya ngambil. Nggak, dia udah nggak punya laki. Anaknya. Walah. Gitu. Jadi kadang-kadang makin tua makin jadi rakusnya. Makin tua makin jadi rakusnya. Kadang-kadang. Tapi banyak juga yang makin tua baik. makin dermawan juga banyak gitu loh. Makin tua makin dermawan juga banyak. Gitu, Bang. Iya, karena ngelihat kasus misal keadaan terbelit misalnya, bingung mau kemana, suami udah nggak bisa ngambil, akhirnya istri kan sekarang masuk tuh banyak pinjaman-pinjaman online kan, ada kita, ada kamu, Iya. ada UU itu kan, nah itu kan dia bisa masuk ke sana gitu, akhirnya ngambil diam-diam tanpa ngomong sama lakinya, ketika sudah kepentok bingung, nggak bisa, bayar sulit gitu, tapi ditagih terus, suami belum tahu, sampai akhirnya ada kepikiran mau bunuh diri. Oke. Itu kan jadi problem yang yang cukup serius, maksudnya serius banget itu. Orang sampai hopeless terus dia mau bunuh diri. Ya. Ya kalau mau lihat keadaan sekitar kita nggak boleh melihat yang susah-susahnya doang nih. Nggak boleh melihat masalah-masalahnya doang. Tapi coba lihat beberapa solusi yang sudah ditawarkan. Misalnya Biasanya sebelum pernikahan, sebelum ada akad nikah, KUA itu ngasih diklat, ngasih pelatihan tentang pernikahan kepada calon pengantin. Ada kok kalau nggak salah sudah mulai ada.
Jadi misalnya nih fulan sama fulanah mau nikah, itu ada penataran dulu. Oke. Ada penataran. Nah, itu harusnya diikuti dengan serius. Harus diikuti dengan Serius. Dua-duanya. Kemudian setelah menikah pun, meskipun orang tua itu seperti sudah lepas, sebetulnya nggak boleh benar-benar mengabaikan. Oke, dia lepas nggak ikut campur urusan rumah tangga anaknya, bagus. Tapi mengabaikan kalau terjadi maksiat itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena pernah Rasulullah itu membangunkan Sayyidina Ali untuk sholat. Untuk sholat tahajud atau sholat subuh, aku lupa. Padahal itu masih pengantin baru, tapi masih disamperin buat sholat sama Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh diabaikan. Nggak boleh diabaikan. Nah, seringkali orang tua itu ketika anaknya udah nikah, dia lepas. Bener-bener dilepas, nggak diurus. Nah, di sini di sini pentingnya laki-laki itu untuk memiliki kemapanan sebelum menikah. Mapan apa nih yang ditanya? Duit atau apa? Biasanya begitu. Yang paling penting itu mapan pergaulan. Justru yang paling penting buat laki-laki itu sebelum menikah mapan pergaulan. Kenapa? Karena circle-nya nggak akan banyak berubah. Teman kita tuh sekarang itu ya teman kita 5 tahun yang lalu sih, ya. bener juga. Dia lagi lo lagi. Nah, kalaupun bertambah luas, itu sifatnya sama. Ini orang baik. Ntar paling circle-nya makin luas ya orang-orang baik juga. Gitu loh. Kalaupun ada orang-orang yang OTW baik, itu bukan yang membawa kita ke sana, tapi justru kita membawa mereka ke sini. Cakep. Gitu. Maka yang laki-laki, misalnya sekarang, aku belum punya uang, belum punya pekerjaan tetap. Nggak masalah, yang penting temanmu baik. Nyari teman baik di mana? Ya bisa di majelis ilmu, bisa di masjid, bisa di kegiatan-kegiatan yang positif lah. Gitu. Buat laki-laki, yang perempuan juga sama. Terus kalau sudah menikah, masalah ekonomi selalu ada, tapi bisa diatasi dengan komunikasi. Komunikasi kedua belah pihak nih. Nah, komunikasi itu kalau dari jalur laki, komunikasi yang pertama itu lewat nafkah. Yes. Nih, buat kamu, buat keluarga kita, buat makan, buat macam-macam. Perempuan harus ngasih feedback, belajar ngasih feedback. Makasih, Bang. Makasih, Bang, tapi ketika itu Bang kurang nih, Bang, kayaknya, Bang. Udah makasih dulu, kan kita udah terima makasihnya. Bang, gitu. makasih, Bang, ya, tapi kurang ini, Bang. Nah, boleh Pak istri itu bilang kurang nih, Bang, tapi makasihnya sebutin dulu. Makasih sebutin gitu. dulu tuh. Gitu, misalnya. Tapi Iya. aku juga nggak berani ngomong langsung ke depan bini, juga nggak berani. Ini memang media penyambung mulut untuk laki-laki Iya. ke perempuan gitu. Kayak suami ke istri ya kan? Karena suami itu ketika dimakasihin itu semangat. Capeknya tuh masih, cuman ya happy aja gitu loh. Besok tuh bisa punya kekuatan baru untuk terus bertanggung jawab. Nah, kemudian selain memberi, harus menjaga sifat kedermawanan. Karena Allah berfirman, wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Mudah barang siapa memberi, kemudian bertakwa, wa saddaqa bil husna, percaya sama janji Allah bahwa dengan memberi nafkah kepada istri, kepada anak itu pahalanya besar, membawa maslahat untuk keluarga, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka urusannya gampang. Coba perhatiin keluarga-keluarga yang agak susah nih misalnya. Jangan-jangan suaminya itu belit. Bakhil. Pelit mau bokin ini. Pelit. Jadi misalnya dia gajian berapa gitu yang dikasih ke istri cuman 10%-nya misalnya. Dia gunain yang lain buat yang hura-hura sama hore-hore. Waduh, sayang sudah tua dia. Pokoknya pelit lah. Atau misalnya, padahal kan tadi ya, dari ayat 7 kita belajar bahwa istri aja harus nuntut ilmu. Suami harus lebih nuntut ilmu lagi. Lebih sungguh-sungguh dari istri tersebut. Bagaimana istri bisa nuntut ilmu kalau dia tidak terfasilitasi? Misalnya dia di rumah ngurus anak, ya paling enggak kasih handphone, beliin paket data biar dia bisa Zoom, bisa nonton YouTube Lukipat Channel gitu misalnya, atau pengajian-pengajian lain secara online. Nanti kalau keadaannya udah kondusif, Raffi, dia bisa kajian yang offline atau seminar. Kasih fasilitas semampu kita. Iya, intinya kuota minimal ya. Kalau wifi, kalau kira-kira dicabut masih ada kuota lah gitu, kurang lebih. Gitu. Tawa aja ini. Tapi kita kan minta sama Allah kan tadi. Bagaimana cara kita minta sama Allah? Ya tadi, wa'mur ahlaka bis shalat. Gimana kita mau nyuruh sholat kalau kita sendiri kagak sholat. Nah, ini repot nih, emang repot nih kadang-kadang nih. Nggak, ibaratnya gini, Seth. Tadi kan Ustaz bilang nih, orang sebelum nikah pasti ada
pelatihannya dulu. Pranikah kan, daurah pranikah lah katakan gitu. Itu bagi yang ngerti, Sat. Kalau yang udah ngerti besok ada daurah apaan sih nanti mau nikah buat nikah. Ya, iya Pak. Saat iya makasih habis itu udah. Jadi dianggap daurah pranikah itu nggak penting. Ini problemnya di sini sebenarnya. Coba katakan Sat pada anak-anak yang pada mau nikah nih. Ya. Saya juga ini pojok paling pojok. Baik yang belum nikah atau yang sudah menikah, tetap hajat, tetap fardu ain untuk belajar fikih nikah. Nah, terus gimana supaya kan mereka barangkali nggak tahu informasi tentang ini bahwa fikih nikah itu penting, fikih faraid itu penting dan sebagainya. Ya kita doakan. Aku pernah dengar salah satu temanku junior itu ngimami sholat wajib. Cuman waktu itu masih banyak kunut nazilah, masih sering kunut nazilah. Dia baca doa tuh ketika kunut nazilah, Allahumma hfaz buyutana wa buyutal muslimina minas syiqqi wat talaq. Ya Allah, jagalah rumah kami dan rumah-rumah kaum muslimin minas syiqqi wat talaq, dari perpecahan dan perceraian. Itu dalam kunut nazilah. Allahumma ja'al buyutana wa buyutal muslimin fi has-sakinah wal mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah rumah kami dan rumah kaum muslimin itu di dalamnya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kita baca doa. Walaupun saya nggak tahu keluarga muslim mana itu. Pokoknya baca aja. Nah, nanti yang jadi tanggung jawab kita, yang nanti akan kita bantu, kita pedulikan tuh yang terhubung sama kita. Kalau yang enggak ya udah bukan tanggung jawab kita. Tapi kan kita udah doa istilahnya. Udah doa. Doa silatul mukmin gitu ya. Masya Allah. Oke Ustaz, sebelum ini kita tutup ya. Jadi saya mau tanya untuk kesimpulan dari bincang-bincang kita malam ini. Ya bincang-bincang. Obrolan santai kita malam ini nih buat teman-teman biar bisa nge-notes nanti mereka kasih footnote di catatannya, karena saya yakin mereka yang nonton nih sambil nulis insya Allah. Ya, semacam closing statement ya. Jadi membicarakan faraid itu tandanya kita peduli sama manusia, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Lebih-lebih yang masih hidup sebetulnya. Nah, kepedulian ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, karena kita di Lucky Pad Channel ini ngurusin banyak anak muda, ngurusin banyak keluarga muda, bahkan keluarga yang mungkin sudah lama berumah tangga, dan kita peduli sama mereka semua, ya kita ingin mendoakan tentu tadi, seperti doa yang kita baca tadi. Dan sebetulnya, karena faraid itu membahas tentang harta, pembelanjaan harta dengan cara yang baik itu menjadikan kita soleh. Yes. Allah tuh pernah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Sedekah itu bantuan dari seseorang kepada orang lain dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta, dengan nasihat, atau dengan pertolongan. Nah, kalau dikhususkan lagi ada namanya infak. Bantuan dalam bentuk pembelanjaan harta. Infak yang kita maksud di sini infak di jalan Allah ya. Karena ada infak di jalan setan. Iya benar, itu namanya iuran faksa itu. Ada ya, pokoknya yang haram-haram itu namanya infak di jalan setan. Iuran faksa. Nah, infak itu nanti ada kecil-kecilnya, ada wasiat, zakat, nafkah, semuanya. Nah, dengan bersedekah kita jadi orang soleh. Dan apa keutamaan jadi orang soleh? Keutamanya didoakan oleh seluruh umat Islam. Pas tahiyat, kita kan baca doa. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Oh iya benar. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Yang soleh itu termasuk orang yang OTW soleh ya. Karena kita nggak ada yang benar-benar gue udah soleh banget nih. Nggak mungkin kan? Pede banget siapa lo? Ayo semangat, saya juga lagi OTW soleh. Nah jadi OTW terus. Makanya membelanjakan harta itu kalau dalam rangka ketaatan kepada Allah nanti bikin kita jadi mudah-mudahan soleh. Amin insyaallah. Gitu. Jadi kalau soleh ya jadi soleh kan artinya baik. Keadaannya, orangnya, keluarganya dan seterusnya. Jadi marilah terus istiqomah, mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk belajar ilmu faraid ini dengan konsisten, mencintainya, sehingga Allah memperbaiki keadaan kita dan keluarga kita. Masya Allah. Aduh. Amin. Asik nih sebenarnya, cuma kagak ada kopinya aja ya. Ada di situ.
Rabbi a'udzubika an akuna minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi orang jahil, dari orang biku. Insya Allah, itu insya Allah saya aman itu. Sip. Aman, ntar kasih tahu ya. Sip. Oke, barakallahu fikum teman-teman. Gofet, ini Ustadz Abe. Kita berdua pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nyalakan lonceng. Nyalakan loncengnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dong. Lucky Pat Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustadz. Wah, Insya Allah, ajib. Lucky Pet.